Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah klimatologi pertanian atau agroklimatologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelembaban udara dan pengaruhnya terhadap tanaman. Nah, kelembaban udara itu merupakan penggambaran uap air yang ada di udara. Nah, sedangkan kelembaban itu terbagi menjadi 3 aspek. Pertama, kelembaban mutlak, kemudian kelembaban spesifik, kemudian ada kelembaban nisbi. Apa itu? Kelembaban mutlak adalah kandungan uap air per satuan volume udara dengan satuan gram per meter persegi. Kemudian kelembaban spesifik adalah kandungan massa uap air per satuan massa total udara. Satuannya adalah gram atau kilogram. Kemudian kelembaban nisbi adalah perbandingan antara jumlah aktual uap air di udara dengan keadaan jenuhnya dengan satuan persen. Nah, faktor yang mempengaruhi kelembaban itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ketersediaan energi dalam bentuk panas laten. Kemudian kedua yaitu suhu udara. Kemudian ada ketersediaan air pada sumber penguapan. Ya, jadi dari ketiga aspek ini akan mempengaruhi kondisi kelembaban yang ada di suatu tempat. Nah, kemudian jika energi panas laten tersedia, maka proses penambahan uap air ke udara berlangsung sangat baik sehingga meningkatkan kelembaban udara yang ada di udara sekitar. Kemudian jumlah uap air yang dapat dikandung udara atau yang terkandung dalam udara itu ditentukan oleh suhu udaranya. Ya, jadi semakin tinggi suhu udara, maka potensi yang mengandung uap air semakin meningkat. Kemudian ketersediaan air di permukaan juga sangat mempengaruhi dari keadaan kelembaban udara tersebut. Karena energi tersedia dan suhu udara sangat tinggi. Nah, tapi jika air di permukaan tidak tersedia, maka kelembaban udara akan rendah. Hal ini diakibatkan dari proses evaporasi atau kalau di tanaman namanya transpirasi. Nah, pola kelembapan RH 24 jam, kelembapan 24 jam. Nah, kelembapan relatif lebih rendah pada siang hari daripada malam hari. Karena suhu siang hari itu jelas lebih tinggi dibandingkan suhu pada malam hari, sehingga menyebabkan kelembapan relatif itu lebih tinggi. Lalu RH pada malam hari akan mencapai titik maksimum menjelang pagi hari bersamaan dengan tercapainya suhu minimum yang menyebabkan proses pengembunan bila udara bersentuhan dengan bidang atau permukaan yang suhunya lebih rendah dari suhu titik embun. Ya. Jadi jika kita ingin penelitian dan ingin mendapatkan suhu minimum atau kelembapan maksimum, itu kita harus mengukur pada saat menjelang pagi hari, yaitu antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Nah, sekarang pengaruh kelembapan udara pada tanaman. Nah, kelembapan udara secara langsung akan mempengaruhi dari proses evaporasi serta transpirasi tanaman. Nah, kehilangan air tanaman salah satunya dipengaruhi oleh kelembapan. Nah, kenapa? Karena proses transpirasi akan dipercepat jika defisit tekanan uap air akan meningkat. Dan sebaliknya, jika semakin menurun defisit tekanan uap, maka transpirasi akan semakin ditekan. Kemudian, secara tidak langsung, kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap mikroorganisme patogen penyebab penyakit tanaman. Jadi, semakin lembab suatu kawasan atau suatu kawasan budidaya tanaman, maka
akan semakin resiko dalam penyebaran hama dan penyakit, terutama penyakit ya seperti jamur, bakteri, bahkan dengan virus. Kemudian pada tingkat kelembapan yang tinggi, beberapa patogen khususnya cendawan atau fungi atau jamur ya akan berkembang dengan pesat sehingga melampaui batas ambang yang akan menimbulkan serangan penyakit pada tanaman. Begitu juga dengan kehidupan serangga hama. Mayoritas serangga hama populasinya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kelembaban, khususnya hama-hama pasca panen dan hama gudang. Nah, ini adalah contoh pengaruh kelembapan pada tanaman ya. Ini saya ambil dari jurnal penelitian ya. Ini pengaruh kelembapan tanah ya rata-rata pada lahan revegetatif pasca tambang ya. Pada revegetasi umur 3 tahun, kelembapan lebih rendah dibandingkan vegetasi yang sudah berumur 4, 5 sampai 6 tahun, bahkan 7 tahun. Dan di sini kita dapatkan lahan yang jika dibandingkan dengan hutan sekunder, maka tingkat kelembabannya maka akan lebih tinggi hutan sekunder karena di sini masih banyak vegetasi-vegetasi yang tersedia pada kawasan tersebut, sehingga mengakibatkan kelembaban condong lebih tinggi dibandingkan tanah yang direvegetasi yang berumur 3 tahun sampai 7 tahun. Baik, demikian perkuliahan mengenai kelembaban. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dalam grup dan silakan absen di kolom komen dan juga absen di LMS kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.